Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, beradanya saya di sini, yaitu di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas pada matkul PPAB. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu teknologi nanofilter, di mana hal ini akan mencakup tentang inovasi penyaringan lanjutan untuk pemulihan sumber daya air. Uh, Sebelum mulai lebih lanjut, izinkan kami kelompok 1 untuk mengenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Jadi yang pertama yaitu ada saya sendiri, Jisina Nugraha Firmansyah dengan NPM akhir 045. Lalu ada anggota yang kedua yaitu Raditya Alif Maulana dengan NPM akhir 101. Lalu ada anggota yang ketiga yaitu Dava Dani Adrian dengan NPM akhir 111. Lalu ada anggota yang keempat yaitu Muhammad Syauki Abdillah dengan NPM akhir 100. Lalu ada anggota kelima yaitu Angga Mirzafati dengan NPM akhir 152. Lalu ada anggota yang terakhir yaitu anggota yang keenam Alvin Ramadhani dengan NPM akhir 035. Nah, sesuai yang saya jelaskan di awal bahwa di sini saya akan memaparkan tentang teknologi nanofilter. Nah, jadi kita akan membedah sebuah laporan mendalam tentang teknologi nanofilter. Nah, teman-teman, saat ini kita berada dalam babak krisis air yang mengkhawatirkan. Roda industrialisasi menghasilkan air limbah yang tak sekedar kotor, tapi membawa polutan modern seperti sisa obat, pewarna sintetis, pestisida, hingga logam berat. Nah, jika kita biarkan hal ini mengalir begitu saja, racun tak kasat mata ini perlahan menghancurkan ekosistem perairan kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menanganinya? Saya persilakan teman saya Alvin untuk menjelaskannya. Oke, terima kasih Mas Hendro. Jadi akan saya lanjutkan ya. Untuk menghadapi permasalahan polutan modern seperti ini, sistem konvensional yang masih mengandalkan pengendapan fisik serta bakteri itu sudah dinilai tidak bisa digunakan lagi atau tidak efektif. Ibaratnya kita menggunakan jaring dengan ukuran besar untuk menyaring butiran pasir yang secara logika ya tidak efektif. Namun jaring ini efektif untuk menyaring kotoran kasar, tapi tidak bisa untuk menyaring molekul organik dan bakteri super kecil atau ion-ion beracun. Oleh karena itu kita butuh inovasi lain, advanced treatment atau penyaringan lanjutan, yang dimana teknologi membran nanofiltrasi atau NF itu hadir sebagai solusinya. Detail mengenai teknologi ini akan diajukan oleh rekan saya, Mas Radit. Melanjutkan penjelasan dari Alvin, apa itu nanofiltrasi? Di spektrum teknologi pemisahan, nanofilter menempati posisi emas. Ia memiliki pori super mikroskopis sekitar 1 hingga 2 nanometer saja. Kerapatan membran ini sangat strategis karena berada tepat di antara membran ultrafiltrasi dan reverse osmosis. Pada spesifikasi teknisnya, ia memiliki berat molekul cut-off di angka 200 hingga 1000 Dalton. Jadi, tidak sekadar menahan partikel seperti UF, tapi juga tak se-ekstrim RO. Lalu bagaimana cara alat ini menyaring polutan? Nah, Syauki akan menjelaskan mekanismenya. Mekanisme pemisahan nanofiltrasi ini sangat canggih karena memadukan proses fisik dan kimia fisik. Mekanisme pertama adalah ayakan sterik, di mana makromolekul yang ukurannya lebih besar dari 1 nanometer otomatis tertahan secara mekanis di permukaan membran. Mekanisme kedua adalah eksklusi donan. Membran ini punya muatan listrik negatif, jadi jika ada ion bermuatan ganda atau multivalen seperti kalsium, magnesium, atau logam berat lainnya, mereka akan ditolak kuat secara elektrostatik menjauh dari membran. Terkait sistem hidrolikanya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dava. Nah, secara operasional, sistem ini tidak menggunakan saringan buntu seperti kertas saring, melainkan skema aliran silat atau cross flow filtration. Air limbah dipompa melaju menyapu sepanjang permukaan membran untuk mencegah polutan menumpuk menjadi kerak atau kegayaan. Nah, dari sistem tersebut dihasilkan 2 fraksi aliran, yaitu yang pertama adalah permen,
yaitu air bersih yang berhasil menembus pori. Dan yang kedua yaitu konsentrat, yaitu aliran sisa yang membawa polutan pekat untuk dibuang atau diolah lebih lanjut. Untuk mengetahui apa saja polutan yang berhasil dibuang, mari kita lanjutkan. Kemampuan saring nanofiltrasi sangat luar biasa, terutama untuk bahan organik terlarut. Misalnya pada limbah tekstil, ia bisa menyisihkan pewarna sintetik beracun hingga lebih dari 90%. Ia juga sangat andal menyingkirkan mikropolutan modern yang mengancam ekosistem akuatik, seperti residu pestisida dan senyawa obat-obatan. Di sisi parameter inorganik, nanofiltrasi optimal menyingkirkan ion pemicu kerak industri dan logam berat dan limbah tambang, sambil tetap membiarkan ion monovalen parsial menembusnya. Nah, teknologi ini tentu punya nilai plus dan minus. Daya tarik utamanya adalah efisiensi energi, karena tekanannya tak setinggi reserve osmosis. Beban pompa lebih ringan dan biaya listrik industri bisa dipangkas masif. Selain itu, flux air bersihnya tinggi, namun kelemahannya NF tak bisa menghasilkan garam total sehingga tak cocok untuk desalinasi air laut. Biaya investasi awalnya juga tinggi dan sangat rentan terhadap fouling atau penyumbatan. Nah, lantas bagaimana perawatannya, Alvin? Karena harganya mahal dan sensitif. Kemudian pada operasionalnya juga dibutuhkan kedisiplinan tinggi. Namun aspek paling krusialnya adalah pra-pengolahannya atau bagian pretreatmentnya. Air limbah yang masuk tidak boleh sangat keruh dan harus melewati proses koagulasi atau saringan multimedia dulu agar partikel yang kasar bisa hilang. Lalu ketika mulai ada terasa penyumbatan, maka operator harus turun langsung dalam melakukan cleaning in place, yaitu menyirkulasikan cairan, asam dan basa untuk perontokan kerak-kerak mineral dan lapisan-lapisan organik yang lengket tanpa perlu membongkar modulnya. Penerapan teknologi ini sangat efektif di lapangan. Studi kasus pertama ada di Sungai Betutu, Palembang. Kondisi air sungai ini sangat asam kekuningan dengan kandungan logam berat, mangan dan besi di antara baku mutu. Di sana, air diolah dulu dengan tawas untuk pra-pengolahan. Lalu dipompa ke membran nanofiltrasi menggunakan tekanan hidrolik 5 bar agar molekul air bisa menembus dinding membran. Hasil lengkapnya akan disambung oleh Syauqi. Hasil dari pengolahan Sungai Betutu sangat mengesankan. Kinerja proses ini sukses menurunkan kekeruhan hingga 80,92%, kadar mangan turun 72,27%, dan besi berkurang 59,26%. Tidak hanya itu, bakteri dan partikel padat terlarut juga berkurang drastis. Pada akhirnya, air olahan tersebut ditampung dan kualitasnya sudah memenuhi standar baku mutu yang aman untuk didistribusikan sebagai kebutuhan sanitasi warga sehari-hari. Studi kasus selanjutnya akan diceritakan oleh Dava. Nah, studi kasus yang kedua tak kalah ekstrim, yaitu pengolahan air payau di Pantai Curah, Kabupaten Blitar. Di sana sendiri, salinitasnya sangat tinggi dengan total dissolved solid sebesar 6.200 mg per liter dan juga tercemar logam berat timbal sebesar 0,15 mg per liter, sangat jauh di atas ambang batas konsumsi. Dengan kombinasi pra-pengolahan dan juga nanofiltrasi, sistem ini berhasil menyaring lebih dari 95% partikel terlarut dan juga logam berat. Salinitasnya sendiri berhasil ditekan ke angka 200 mg per liter dan timbalnya nyaris hilang, yang tersisa hanya 0,01 mg per liter saja. Sebagai kesimpulannya, krisis lingkungan yang mematikan ini tak bisa lagi ditangani dengan cara yang lama. Kehadiran teknologi nanofiltrasi membawa kita pada sebuah perubahan paradigma yang fundamental. Teknologi ini tak sekedar alat pembersih limbah, ia adalah kunci utama bagi kita untuk mewujudkan water race atau siklus daur ulang air. Dengan nanofiltrasi, kita menyelamatkan, memurnikan, dan mengembalikan air limbah yang beracun menjadi sumber daya air yang berkelanjutan demi kelestarian bumi kita. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.